Baik, kali ini kita akan bahas tentang pajak pulsa dan kartu perdana. Pulsa telepon seluler ya. Beberapa waktu terakhir kemarin kan lumayan banyak berita-berita tentang hal ini ya, perseluruhan di berbagai media. Misalkan ini kalian bisa lihat beberapa linknya berikut ini ya, judulnya macam-macam ya, katanya akibat dari pengenaan pajak ini maka nanti konsumen akan menanggung harga yang lebih tinggi atas pembelian pulsa dan kartu perdana. Bagaimana sebenarnya pengaturan pengenaan pajak atas pulsa dan kartu perdana ini? Pajak apa yang dikenakan sebenarnya? Ya, pajak apa aja yang dikenakan dan bagaimana mekanismenya? Dan kemudian tentu kira-kira dampaknya nanti seperti apa di harga konsumen tentu ya. Ketentuannya sendiri terkait dengan pengenaan pajak atas pulsa dan kartu perdana ini itu diatur di PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 6 ya, nomor 6 PMK 03 tahun 2021 ya. Ini sendiri PMK 06 ini 2021 ini sudah berlaku sejak tanggal Februari ya, sejak tanggal 1 Februari 2021 yang lalu. Nah, kalau kita mau lihat pengenaan pajaknya seperti apa, paling bagus kalau kita bisa gambarkan dulu proses bisnisnya ya. Proses bisnis dari produksi dan distribusi pulsa dan kartu perdana itu seperti apa sih sebenarnya ya. Nah, kalau begitu kita gambarkan ya, dari pertama tentu operator. Baik, jadi proses bisnis dari pulsa dan kartu perdana itu sendiri dapat kita gambarkan dalam skema seperti berikut ini ya. Jadi dimulai dari pertama kali operator telekomunikasi seluler ini yang memproduksi ya, menghasilkan pulsa dan kartu perdana itu ya. Di Indonesia misalkan kita contohnya PT Telkomsel, PT Indosat, PT apalagi Excel ya, Smartfren, banyak ya yang lain-lain. Dan di PMK 06 2021 sendiri ini operator Telkomsel ini disebut dengan istilah apa, PPJT ya, pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi ya. Jadi yang pertama ya, menghasilkan. Tentu nanti setelah operator Telkomsel ini di bawahnya itu akan ada saluran distribusi yang banyak dan panjang ya. Antara lain bisa kita gambarkan, pertama adalah ada authorized distributor ya, ini biasanya nasional, cakupannya nasional ya, nasional authorized distributor. Kalau dalam contoh Telkomsel kalau nggak salah namanya ada PT Sarana Media Seluler ya, itu adalah nasional authorized distributor untuk PT Telkomsel. Mungkin untuk Indosat ada yang lain, saya nggak tahu ya. Untuk Telkomsel itu PT SMS. Nah, ini di PMK 06 2021 ini dikasih istilahnya penyelenggara distribusi tingkat pertama ya. Penyelenggara distribusi tingkat pertama. Yang ini nanti semua akan disebut juga sebagai penyelenggara distribusi ya, cuman ada level-levelnya saja. Ya, di bawah authorized distributor, tentu authorized distributor juga akan melanjutkan distribusinya, rantai distribusinya ke bawah, yaitu penyelenggara server pulsa ya, biasanya itu ya. Nah, ini di PMK 06 ini dikasih nama sebagai penyelenggara distribusi tingkat kedua gitu ya. Seterusnya nanti dari penyelenggara server pulsa melanjutkan rantai distribusi kepada master dealer. Nah, kalau ini tadi nasional authorized distributor ini biasanya cakupannya nasional, ini biasanya cakupannya regional provinsi ya, biasanya misalnya di Jawa Timur itu ada nih namanya PT apa gitu, di Jawa Tengah siapa gitu ya, Jawa Barat siapa. Nah, lalu nanti di bawah penyelenggara server pulsa ini ada master dealer. Nah, master dealer ini tentu regionalnya lebih kecil dari regionalnya penyelenggara server pulsa, yang ini biasanya provinsi, ini biasanya per kabupaten atau kota gitu ya.
Nah, di PMK 06-nya sendiri ini disebut dengan nama penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya. Nah, gitu ya. Jadi hanya dikasih nama penyelenggara distribusi tingkat 1, tingkat 2, dan di bawahnya ini semua adalah penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya. Jadi dari master dealer ke reseller pulsa. Reseller pulsa ini biasanya sudah lebih kecil lagi cakupannya, lalu ada reseller agen, lalu mungkin dari reseller agen masih ada nanti sampai ke counter-counter yang sampai counter-counter ke kaki 5, counter pulsa dan segala macam gitu ya. Itu semua adalah ini penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya. Jadi mau tingkat 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu sama semua disebut dengan penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya di PMK 06 ini ya. PMK 06 2021. Nah, seperti kita lihat dalam skema ini, selain melakukan rantai distribusi sesuai dengan skema ini, yang panjang mata rantainya ini, setiap pengusaha dalam mata rantai distribusi ini dapat juga melakukan penyerahan atau penjualan langsung kepada pelanggan, konsumen akhir. Ya, misalkan operator Telkomsel sendiri bisa langsung menjual kepada pelanggan kan? Kita sebagai pelanggan kalau mau langsung beli pulsa atau kartu perdana kepada PT Telkomsel sebagai operator, sebagai pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi, kita bisa pergi ke mana? Ke Grafari misalkan ya. Begitu juga nanti National Authorized Distributor juga dapat menjual langsung kepada pelanggan tanpa harus melalui rantai distribusi di bawahnya. Nah, begitu seterusnya penyelenggara server pulsa, master dealer, reseller pulsa, reseller agen dan sampai ke counter-counter tertentu semuanya bisa melakukan penjualan langsung ke pelanggan. Itu bentuknya pulsa dan kartu perdana itu dapat berbentuk voucher fisik atau voucher elektronik, gitu ya. Jadi bentuknya itu bisa voucher fisik yang kayak kartu itu yang biasa kita beli, atau bisa juga sekarang yang kecanggihan teknologi sudah bisa pakai voucher elektronik ya. Kita hanya dapat kode saja, kode tertentu, dan kita bisa isikan ke handphone kita, nanti kita dapat langsung pulsanya, gitu ya. Nah, kemudian pajak yang dikenakan atas pulsa dan kartu perdana ini berdasarkan PMK 06 2021 itu ada dua, ya ada dua. Yang pertama itu adalah PPN, pajak pertambahan nilai, dan yang kedua itu adalah PPH. PPH-nya tapi PPH pasal 22, ya PPH pasal 22. Nanti kita akan lihat seperti bagaimana detailnya pengenaannya. Ya. Tapi yang jelas pajak yang dikenakan ada dua, yaitu PPN dan PPH pasal 22. Nah, sekarang kita akan lihat yang pertama adalah pengenaan pajak PPN, ya pengenaan pajak PPN. Oke, secara substansinya dikatakan bahwa setiap penyerahan yang dilakukan setiap mata rantai dalam distribusi ini, baik itu dari PPJT, penyelenggara distribusi tingkat pertama, penyelenggara distribusi tingkat kedua, dan seterusnya, itu adalah penyerahan yang dikenakan PPN, gitu ya. Adalah penyerahan yang terutang PPN. Jadi sama seperti undang-undang PPN yang sekarang berlaku, gitu ya. Karena ini adalah pulsa dan kartu perdana ini adalah merupakan BKP, Badan Kena Pajak, atau JKP, Jasa Kena Pajak, gitu ya. Jadi dia kena PPN. Nah, tetapi PMK 06 2021 mengatakan bahwa hanya penyerahan pada level PPJT, pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi, PD1, penyelenggara distribusi tingkat 1, dan PD2, penyelenggara distribusi tingkat 2 saja yang wajib untuk memungut PPN, gitu ya. Jadi sekali lagi, keseluruhan ini penyerahan di dalam mata rantai distribusi ini secara substansi itu kena PPN, terutang PPN, ya. Jadi tidak ada perbedaan, sama seperti undang-undang PPN yang berlaku sekarang ya. Tetapi PMK 06 bilang yang wajib memungut PPN itu hanya pada mata rantai ini PPJT, PD1 dan PD2, ya. Jadi terakhir itu yang wajib memungut PPN itu adalah pada penyelenggara distribusi tingkat 2. Mata rantai distribusi berikutnya yang di bawah dari PD2 ini tidak lagi perlu memungut PPN, gitu ya. Jadi nanti master dealer misalkan melakukan penyerahan kepada reseller ataupun kepada pelanggan langsung,
ya tidak lagi perlu memungut PPN. Kenapa? Ya karena penyelenggara server pulsa ketika melakukan penyerahan kepada master dealer itu sudah memungut PPN yang terutang atas seluruh mata rantai di bawahnya nanti. Begitu konsepnya, gitu ya. Jadi master dealer melakukan penyerahan ke reseller atau pelanggan tidak lagi memungut PPN. Begitu juga reseller pulsa dan reseller agen sampai ke counter ketika melakukan penyerahan pulsa dan kartu perdana termasuk kepada pelanggan, ya tidak lagi perlu memungut PPN, gitu ya. Nah itu perbedaan yang sangat mencolok dalam PMK 06 ini, diatur dalam PMK 06 ini, ya. Jadi sekali lagi, meskipun ini secara konsep seluruhnya penyerahan yang ada di skema ini adalah penyerahan yang terutang PPN, tetapi yang wajib memungut PPN hanya pada mata rantai ini PPJT, PD1 dan PD2. Sedangkan pada mata rantai di bawahnya semua tidak lagi perlu memungut PPN. Ya. Bukan berarti ini menjadi penyerahan di bawah ini menjadi tidak terutang PPN, tetap terutang PPN ya. Hanya saja tidak perlu dipungut. Nah, itu ya, tidak perlu dipungut. Kenapa tidak perlu dipungut? Karena secara konsepnya berdasarkan PMK 06 ini penyerahan terutang PPN yang di bawah ini semua sudah dipungut PPN-nya oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua ini, yaitu penyelenggara server pulsa. Ini yang terakhir nanti memungut PPN, gitu ya. Oke. Nah, lalu berapa pajaknya PPN-nya? Ya sama saja seperti PPN yang lain, ya. Tarifnya cuma satu, yaitu 10%. Jadi tarifnya dikenakan nanti perhitungan PPN-nya. PPN sama dengan 10% kali DPP, gitu ya, dasar pengenaan pajak. Jadi sama saja dengan lain. Nah, dasar pengenaan pajaknya itu sendiri apa? Ya juga sama dengan yang lain, yaitu harga jual, ya. Jadi misalkan operator Telkomsel melakukan penjualan kepada otoritas distributor, harga jualnya berapa? Nah, itu menjadi DPP, menjadi dasar pengenaan pajak. Atau dia melakukan penjualan kepada pelanggan langsung, nah itu menjadi DPP-nya. Gitu ya. Begitu juga nanti otoritas distributor melakukan penyerahan ke penyelenggara server pulsa atau kepada pelanggan. Nah, harga jualnya itulah menjadi DPP, ya, dikali 10% sama dengan PPN. Nah, kemudian yang agak berbeda adalah pada saat penyelenggara server pulsa sebagai penyelenggara distribusi tingkat kedua melakukan penyerahan, baik itu kepada kalau penyelenggara server pulsa melakukan penyerahan kepada pelanggan langsung, maka DPP-nya itu adalah harga jual. Tentu ya, harga jual kepada pelanggan itu menjadi DPP. Tetapi kalau penyelenggara server pulsa ini melakukan penyerahan kepada master dealer, ya, nanti DPP-nya itu adalah nilai penggantian. Nah, kenapa nilai penggantian? Nah, nilai penggantian itu adalah harga yang diminta atau dibayarkan oleh master dealer ini. Kenapa? Karena secara konsep tadi disebutkan bahwa PPN yang terutang di seluruh mata rantai ini itu sudah dipungut sekaligus di mata rantai ini. Begitu ya. Jadi DPP-nya disebutkan sebagai nilai lain, bukan harga jual, karena nilai lain itu adalah yang mencakup DPP atas penyerahan seluruh mata rantai ini. Begitu kurang lebih ya. Oke. Nah, kapan dipungutnya PPN-nya? Nah, sama seperti PPN, ketentuan umum PPN, saat terutang PPN itu adalah pada saat penyerahan, ya, kapan dilakukan penyerahan pulsa atau kartu perdana, atau dalam hal diterima pembayaran sebelum penyerahan pulsa atau kartu perdana dilakukan, maka saat terutangnya adalah saat pembayaran itu, ya. Jadi dalam konteks proses bisnis seperti ini biasanya mereka melakukan pembayaran deposit, ya, deposit terlebih dahulu. Misalkan otoritas distributor ini membayar deposit sejumlah tertentu kepada operator Telkomsel, nanti kemudian baru dia tebus depositnya itu dalam bentuk sejumlah pulsa atau kartu perdana, gitu ya. Nah, jadi setiap kali otoritas distributor nanti menyerahkan deposit kepada operator Telkomsel wajib memungut PPN sebesar 10% dari harga jualnya kepada otoritas distributor, gitu ya, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Oke. Nah, kemudian yang ada keunikan juga dalam PMK 06 2021 ini adalah bahwa bagi mata rantai yang di bawah penyelenggara
server pulsa, yaitu dari master dealer sampai ke bawah, reseller pulsa, reseller harga, sampai ke counter semuanya. Ini semuanya otomatis nanti statusnya tidak perlu lagi dikukuhkan sebagai PKP, ya, tidak perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ya. Asalkan bahwa ini master dealer, reseller pulsa dan seterusnya ini semata-mata hanya melakukan penyerahan berupa pulsa dan kartu perdana saja, ya. Jadi kalau dia hanya melakukan penyerahan pulsa dan kartu perdana, maka ini semua tidak perlu lagi dikukuhkan jadi PKP. Kenapa? Karena kan dia nggak perlu memungut PPN lagi kan di bawahnya, karena PPN-nya sudah dipungut oleh penyelenggara server pulsa, ya, sehingga otomatis ini nggak perlu lagi memungut PPN dan tidak perlu membuat faktur pajak, otomatis tidak menjadi PKP, ya, tidak perlu menjadi PKP. Kecuali kalau misalkan mereka ini ternyata selain melakukan penyerahan pulsa dan kartu perdana, juga melakukan penyerahan BKP atau JKP yang lain, ya. Misalkan saya nggak tahu, mungkin dia selain jualan pulsa dan kartu perdana, dia juga jualan handphone misalkan gitu, ya, atau jualan BKP barang kena pajak yang lain. Nah, dalam hal demikian tentu saja mereka menjadi wajib BKP lagi, ya. Jangan lupa bahwa ada batasan 4,8 miliar ya untuk menjadi wajib sebagai PKP, ya. Jadi kalau di bawah 4,8 miliar omsetnya setahun, meskipun dia melakukan penyerahan pulsa dan kartu perdana dan BKP yang lain, misalkan handphone, tapi omsetnya tetap masih di bawah 4,8 miliar, maka mereka tetap tidak wajib PKP, ya. Kecuali kalau mereka mau, kalau mereka meminta dengan sukarela boleh, ya, untuk dikukuhkan jadi PKP. Tapi kalau di atas 4,8 miliar omsetnya, maka mereka menjadi wajib sebagai PKP, ya, tidak ada pilihan lagi, ya. Jadi master dealer, reseller dan yang di bawah ini, meskipun tadi kita katakan kalau dia semata-mata melakukan penyerahan pulsa dan kartu perdana, berapapun omsetnya, ya, mereka tidak wajib PKP, begitu. Tetapi kalau omsetnya lebih dari 4,8 miliar dan melakukan penyerahan selain pulsa dan kartu perdana juga ada BKP yang lain atau JKP yang lain, maka mereka menjadi wajib PKP, ya. Nah, 4,8 miliar itu dihitung dari mana? Itu adalah penyerahan seluruhnya, pulsa, kartu perdana dan BKP yang lain dan handphonenya, gitu, ya. Lalu tentu mereka nanti akan wajib PKP dan memungut PPN atas penyerahan BKP-nya tentu, ya, atas penyerahan pulsa dan kartu perdananya tetap tidak dipungut PPN karena sudah selesai di sini tadi, ya, atas pulsa dan kartu perdana. Tapi atas penyerahan BKP yang lain dia tetap harus memungut PPN, gitu. Oke. Nah, itu saja tentang PPN, ya. Nggak banyak hal yang baru sebenarnya tentang PPN ini. Dari sini kita lihat diatur di PMK 06/2021 ini. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana dengan pengenaan pajak PPh pasal 22, ya. PPh pasal 22. Nah, selain PPN tadi, khusus kepada ini penyelenggara server pulsa sebagai penyelenggara distributor kedua, tingkat kedua, ini ditunjuk, ya, untuk menjadi pemungut PPh pasal 22, ya, pemungut PPh pasal 22 atas penyerahan yang dia lakukan, ya, atas penyerahan yang dilakukan, baik itu penyerahan yang dilakukan kepada mata rantai distribusi di bawahnya maupun kepada pelanggan langsung, ya. Sekali lagi, khusus kepada penyelenggara server pulsa sebagai penyelenggara distributor tingkat kedua itu ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22, ya. Jadi ini sekarang statusnya adalah sebagai pemungut PPh pasal 22. PPh pasal 22 siapa yang dipungut? Adalah PPh pasal 22 dari pembelinya. Pembelinya siapa? Pembelinya ada dua, ini master dealer atau pelanggan langsung, gitu, ya. Jadi siapapun, baik master dealer maupun pelanggan langsung, kalau beli dari penyelenggara server pulsa sebagai penyelenggara distributor tingkat kedua, penyelenggara distribusi tingkat kedua, maka wajib
dipungut PPh pasal 22 ya. Ini yang memungut, ini sebagai pemungut PPh pasal 22 gitu ya. Tarifnya, nah ini khusus adalah 0,5%. Jadi misalkan kalau penyelenggara server pulsa menjual misalkan pulsa atau kartu perdana kepada master dealer sejumlah 10 juta, maka ya dia harus memungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% kali 10 juta. Ini sama dengan berapa nih? 1 juta 100 ribu 50 ribu ya. Nah jadi dia harus memungut PPh pasal 22 sebanyak 50 ribu. Oke. Nah kemudian dilihat lagi apakah master dealer atau si pelanggan sebagai pembeli dari penyelenggara server pulsa ini mempunyai NPWP atau tidak. Ya, seperti ketentuan pemotongan pemungutan PPh yang lain, apabila tidak punya NPWP maka tarifnya ini menjadi lebih tinggi 100%. Ya, artinya bahwa tarifnya bukan lagi 0,5% tapi menjadi 1%. Ya, menjadi 1%. Artinya kalau dia 10 juta tadinya 50 ribu menjadi 100 ribu yang dipungut PPh. Gitu ya. Nah ketentuannya PPh pasal 22 sebanyak 0,5% atau 1% ini itu adalah pajak yang tidak final. Artinya apa? Pajak yang tidak final ini adalah sebagai kredit pajak dapat diperhitungkan nanti di perhitungan PPh tahunan si ini master dealer atau si pelanggannya. Ya. Jadi master dealer atau pelanggan ini tentu dia punya kewajiban SPT tahunan PPh ya. Nah di dalam pelaporan SPT tahunan PPh-nya itu nanti dia boleh mengkreditkan PPh pasal 22 yang dipungut oleh penyelenggara server pulsa ini. Gitu ya. Jadi tidak final. Itu artinya tidak final ya, dapat dikreditkan nanti. Oke, kemudian ketentuan lain di PMK 06 ini terkait pasal 22, PPh pasal 22 juga disebutkan bahwa pemungutan PPh pasal 22 ini terutangnya itu adalah saat diterimanya pembayaran. Yang mirip seperti pengenaan PPN tadi, terutangnya adalah saat diterimanya pembayaran termasuk saat penerimaan deposit. Ya, jadi kalau ini master dealer menyerahkan sejumlah deposit kepada penyelenggara server pulsa, nah pada saat itulah PPh pasal 22 terutang, gitu ya. Tetapi nanti pemungutan dan bukti pungutnya, bukti pungut PPh pasal 22 ini itu dibuat itu sekali sebulan saja, yaitu pada akhir bulan dari setiap penyerahan. Jadi misalkan dalam bulan Maret 2021 gitu ya. Penyelenggara server pulsa melakukan penyerahan kepada master dealer sebanyak 3 kali, tanggal 5 sekali, tanggal 10, tanggal 25 gitu ya. Nah nanti bukti pungutnya itu cukup dibuat 1 kali saja di akhir bulan Maret, dan tentu nanti itu wajib disetor ke kas negara oleh penyelenggara server pulsa dan dilaporkan ya, ada SPT masa PPh pasal 22 seperti biasa, ketentuan biasa ya. Lapornya setornya itu paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Berarti kalau tadi dia melakukan penyerahan di bulan Maret, maka dia paling lama setor itu tanggal 10 bulan April ya. Lalu dia harus laporkan di dalam SPT masa PPh pasal 22 paling lama tanggal 20 ya, bulan April gitu ya. Si penyelenggara server pulsa ini yang harus lapor. Ya, dia yang memungut, dia yang setor, dan dia yang melaporkan SPT PPh pasal 22. Oke, sedangkan bagi master dealer atau bagi pelanggan ini PPh pasal 22 yang dipungut ini dapat menjadi kredit pajak di SPT tahunan PPh-nya nanti. Oke. Nah, kemudian pengaturan lainnya di PMK 06/2021 masih terkait dengan PPh pasal 22 adalah bahwa tidak perlu dilakukan pemungutan PPh pasal 22 dalam hal ya, dalam beberapa 3 hal ya. Pertama itu apabila jumlah penyerahannya ya itu tidak lebih dari 2 juta rupiah gitu ya. Jadi seperti ini kan contohnya kita 10 juta, nah ini kena nih PPh pasal 22. Tapi kalau misalkan
hanya 2 juta rupiah atau kurang dari 2 juta rupiah, maka ini tidak perlu dipungut PPh pasal 22 ya. Tidak perlu dipungut PPh pasal 22. Dan ini 2 juta ini adalah per transaksi ya. Jadi apakah misalkan ada beberapa kali transaksi itu tidak digabungkan ya, seperti ini kan dibuat bukti pungutnya kan sekali sebulan ya, bukan berarti kita hitung dalam 1 bulan itu berapa lebih dari 2 juta atau tidak ya, tapi hanya per transaksi saja. Kalau dia lebih dari 2 juta maka dipungut PPh pasal 22, tetapi kalau kurang dari 2 juta atau sama dengan 2 juta itu tidak perlu dipungut PPh pasal 22. Oke. Kemudian juga tidak perlu dipungut PPh pasal 22 dalam hal ini pembelinya, pelanggannya ini tentu ya adalah wajib pajak bank. Nah, khusus kepada wajib pajak bank, kalau pelanggannya ini adalah wajib pajak bank, maka dia tidak perlu dipungut PPh pasal 22. Ya. Kemudian yang ketiga yang juga tidak perlu dipungut adalah dalam hal pelanggannya atau master dealer ini ketika dia beli dari penyelenggara server pulsa, ternyata pelanggan atau master dealer ini punya ini SK PP23 ya, surat surat keterangan sebagai wajib pajak PP23 2018, yaitu yang UMKM itu ya, yang UMKM ya. Jadi kalau pelanggan atau master dealer ini ternyata termasuk UMKM, UMKM itu juga kriterianya satu, omsetnya di bawah 4,8 miliar ya, dan dia kena PPh-nya kan final sekarang harusnya 0,5% ya berdasarkan PP 23 2018. Itu tentu dia punya surat keterangan. Surat keterangan ini nanti diterbitkan oleh KPP tempat mereka ini terdaftar ya, di mana master dealer atau pelanggan ini terdaftar. Kalau dia adalah wajib pajak PP 23 2018, dia boleh minta surat keterangan ke KPP-nya dan dengan melampirkan fotokopi saja dari surat keterangan ini dikasih ke penyelenggara server pulsa, maka nanti penyelenggara server pulsa tidak perlu lagi melakukan pemungutan PPh pasal 22 atas penyerahan kepada pelanggan dan master dealer. Begitu ya ketentuannya ya. Jadi karena mereka ini kan wajib pajak yang kena PP 23 2018 ini kan sudah dikenai PPh final 0,5% berdasarkan PP 23 2018 gitu ya, UMKM ini ya. Jadi tidak perlu lagi dipungut PPh pasal 22. Oke, jadi ada 3 itu ya yang tidak perlu dipungut PPh pasal 22. Oke. Nah, sudah itu saja terkait dengan PPh pasal 22. Jadi sekali lagi tadi ada 2 ya. Ada 2 jenis pajak yang dikenakan dalam proses bisnis pulsa dan kartu perdana ini. Pertama PPN, kedua adalah PPh pasal 22 ya. PPN dikenakan atas setiap mata rantai distribusi di sini termasuk sampai ke pelanggan, tetapi pemungutan PPN dilakukan hanya sampai di level penyelenggara distribusi tingkat kedua ya. Jadi dari operator Telkomsel, otoritas distributor, penyelenggara server pulsa, kalau melakukan penyerahan wajib memungut PPN, sedangkan atas mata rantai distribusi yang di bawah PD2 tidak perlu lagi memungut PPN ya, karena sudah sekaligus dipungut PPN-nya oleh penyelenggara server pulsa ini. Begitu tadi ya. Lalu untuk PPh pasal 22 juga PD2 ini yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 ya, yang lain tidak ya. Oke. Itu saja terkait PMK 06 2021 ini. Ini adalah pemahaman saya setelah membaca ketentuan di dalam PMK 06 2021 ya. Belum tentu benar ya, belum tentu benar, bisa jadi keliru ya. Jadi saya perlu disclaimer dulu ya, bahwa saya bukan pegawai DJP ya. Jadi penjelasan saya ini belum tentu benar ya, belum tentu benar. Ini hanya semata-mata berdasarkan interpretasi saya membaca PMK 06 ini 2021. Kebenarannya sendiri seperti apa? Kalian kalau mau tahu ya silakan tanya langsung ke kantor pajak begitu ya. Bisa jadi ada beberapa yang keliru dalam penjelasan saya tadi. Silakan kalau memang ada yang keliru, silakan kalian kasih komentar mungkin mana yang keliru supaya kita bisa belajar bersama-sama gitu ya. Karena
terus terang memang agak sulit juga saya membaca PMK-nya juga agak sulit dipahami ya, dan saya ada beberapa pertanyaan sebenarnya terkait PMK 06 ini ya. Misalnya pertanyaannya, bagaimana caranya mengidentifikasi penyelenggara distributor tingkat 2 dari penyelenggara distributor tingkat lain yang di bawahnya misalkan, khususnya terkait dengan pemungutan PPh 2002 ya kan? Kenapa itu menjadi penting? Karena kita tahu misalkan master dealer nih, master dealer kalau dia beli dari penyelenggara server pulsa, dia akan dipungut PPh 2002 ya, tarif 0,5%. Sedangkan kalau dia beli dari otorized distributor atau dari operator Telkomsel langsung, tidak akan dipungut PPh 2002 ya. Ya meskipun ini nanti tidak final dan dapat dikreditkan, ya tetap aja ada cash flow di sana ya. Itu yang saya nggak begitu paham. Apakah skema proses bisnis ini sudah strict, artinya bahwa master dealer itu hanya dapat melakukan pembelian dari penyelenggara server pulsa, dia tidak bisa melakukan pembelian dari otorized distributor. Apakah demikian dan bagaimana pengaturan yang dilakukan, saya nggak begitu tahu persis ya. Karena kalau ini bisa membeli langsung dari otorized distributor atau dari operator Telkomsel, ya pasti nanti ini akan memilih untuk langsung membeli dari sini atau dari sini supaya tidak kena PPh 2002 kan gitu ya. Karena kalau dia beli dari sini, dia pasti kena PPh 2002. Begitu juga pelanggan sebenarnya. Jadi bagi para pelanggan otomatis akan lebih murah kalau dia beli dari otorized distributor atau dari operator Telkomsel langsung, karena dia tidak akan dikenakan PPh 2002. Sedangkan kalau dia beli dari penyelenggara server pulsa, dia akan dikenakan PPh 2002 gitu ya. Lalu juga pertanyaan saya berikutnya itu adalah, untuk pemungutan PPh 2002 ini apakah dilakukan secara manual atau dapat dilakukan secara elektronik ya, seperti yang PPh 2326 sekarang kan bisa dilakukan e-bukti potong ya, elektronik bukti potong. Saya nggak tahu, karena kalau manual, saya bayangkan sih ini nanti akan lumayan ribet dan menjadi beban administratif yang lumayan bagi penyelenggara distributor kedua ini, tingkat kedua ini ya. Karena ini kan pelanggan lah terutamanya itu banyak sekali, itu kecil dan master dealer di bawahnya sering melakukan transaksi, sehingga kalau dia harus manual ya nanti tambahan biaya administrasi mau tidak mau ya. Akan sangat membantu kalau bisa dilakukan e-bukti potong seperti itu PPh 2326. Tapi saya nggak tahu ya. Lalu juga tadi disebutkan bahwa ini tidak akan menaikkan harga gitu ya. Pengenaan pajak pulsa dan kartu perdana ini tidak akan mengenakan harga. Tetapi dari skema tadi jelas kita lihat setidaknya pengenaan PPh 2002 meskipun hanya 0,5% atau 1% pasti akan menjadi beban bagi pelanggan ya. Kalau pelanggan beli dari penyelenggara distributor tingkat kedua, pasti dia menjadi tambahan beban 0,5% atau 1%, kecuali si pelanggan ini adalah wajib pajak pengusaha yang dapat mengkreditkan PPh 2002 ini di SPT tahunan PPh-nya. Tapi kalau tidak, maka itu akan menjadi beban ya. Ya, itu jelas ya. Lalu kalau masalah di PMK 06 ini juga ada diatur bahwa tadi kita sebutkan juga bahwa PMK 06 ini mengatur bahwa rantai distributor di bawah PD2 ini tidak perlu dikukuhkan jadi PKP kecuali kalau mereka melakukan penyerahan PKP atau JKP selain pulsa dan kartu perdana ya, maka dia tetap menjadi PKP tentu dengan catatan di atas 4,8 miliar omsetnya, dan nanti akan membuat faktur pajak dan mengutuk PN atas penyerahan PKP selain pulsa dan kartu perdana gitu ya. Nah pertanyaannya adalah di mana nanti mereka ini melaporkan penyerahan atas pulsa dan kartu perdana di SPT masa PPN-nya? Ya, apakah dilaporkan sebagai penyerahan tidak terutang PPN? Enggak juga, salah kan?
Karena ini tadi disebut adalah penyerahan token token atau dilaporkan sebagai penyerahan token jelas nggak mungkin karena mereka tidak memungut PPN, tidak memungut faktur pajak atas penyerahan pulsa dan kartu perdana. Nah, bagaimana? Yang sebenarnya saya juga nggak tahu, mungkin ya saya nggak tahu ya. Oke, begitu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oh iya, ini PMK 06 2021 ini sebenarnya selain mengatur tentang pengenaan pajak atas pulsa dan kartu perdana, di dalamnya juga itu ada diatur pengenaan pajak atas token listrik dan penyerahan voucher. Ya, jadi ada 4 sebenarnya ya. Pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher. Voucher ini macam-macam, bisa voucher game atau voucher aplikasi atau voucher-voucher yang lain ya. Nah, nanti terkait yang dua ini, pajak atas token listrik dan voucher, kita akan bahas di kesempatan yang lain. Oke? Terima kasih. Sampai ketemu.